Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya hingga kami dari kelompok 6 bisa menyelesaikan tugas dari mata kuliah sosiolinguistik ini. Yang terhormat kepada Ibu Jatut Yoga Prameswari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah sosiolinguistik dan teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Izinkan kami dari kelompok 6 ini mempresentasikan melalui video ini tentang makalah bilingualisme, multilingualis, dan diglosia. Mari kita simak ke videonya. Bilingualisme. Bilingualisme dalam bahasa Indonesia disebut juga kedwibahasaan. Secara umum, bilingualisme berarti penggunaan dua bahasa yang berbeda oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Banyak daerah di negara kita yang masyarakat penutur bahasanya berstatus sebagai dwi bahasawan atau pengguna dua bahasa. Hal ini terjadi karena Indonesia mempunyai ratusan bahasa daerah dengan bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia. Status dua bahasa tersebut memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat pendatang yang berbeda suku hadir dan ikut berkontribusi pada daerah yang didatanginya. Perlu kaidah sosial dalam penggunaan bahasa agar komunikasi terjalin dengan baik dan terhindar dari kesalahpahaman. Hal tersebut biasanya terjadi pada masyarakat berbeda bahasa yang mendiami kota-kota besar di Indonesia. Bilingualisme terjadi biasanya untuk keperluan berhubungan dengan orang saat situasinya berbeda. Penerimaan dengan masyarakat baru merupakan faktor terjadinya bilingualisme. Cara mengukur baik atau tidak bilingualitas seseorang yaitu dengan cara melihat reaksi seseorang terhadap dua bahasa. Bilingualitas adalah istilah untuk kemampuan seseorang yang menggunakan dua bahasa. Nah, cara selanjutnya adalah melihat kemampuan seseorang dari segi reseptifnya. Kemampuan seseorang dalam melengkapi suatu perkataan juga merupakan salah satu tolak ukur bilingualitas seseorang. Selain itu, kecenderungan pengucapan secara spontan dari seseorang juga dapat mengukur bilingualitas seseorang. Masa perkembangan bilingualisme. Dalam masa perkembangan bilingualisme dapat terjadi secara cepat dan lambat. Pemerolehan tambahan bahasa yang terjadi sebelum adolescent disebut bilingualisme cepat. Apabila bahasa pertama diperoleh sebelum atau sekitar usia belasan dan bahasa yang lainnya sesudah periode itu disebut bilingualisme lambat. Ada yang menyebutkan masing-masing kedwibahasaan di atas sebagai bilingualisme konsekutif untuk bilingualisme cepat dan bilingualisme sukesif untuk bilingualisme lambat. Sudah umum diterima bahwa bilingualisme cepat mempunyai banyak keuntungan daripada bilingualisme lambat. Dilihat dari kemampuan berbahasa di dalam kedua bahasa yang bersangkutan. Berdasarkan cara pemerolehannya, bilingualisme dibedakan atas dua macam. Yang pertama, pemerolehan dua bahasa secara serempak pada usia dini dan dalam konteks alamiah. Dan yang kedua, pemerolehan bahasa kedua setelah bahasa pertama ketika dewasa dan setelah memasuki pendidikan formal. Proses pemerolehan bilingualisme terdapat dua pemerolehan. Yang pertama, pemerolehan bilingualisme simultan. Salah satu yang menjadi pertanyaan pokok di dalam pemerolehan bilingualisme simultan, apakah kedua bahasa itu pada mulanya diperoleh sebagai sistem tunggal dan kemudian dibedakan, atau kedua bahasa itu berkembang sebagai sistem bahasa yang terpisah. Dalam Kamarudin 1989-162, ia memperhatikan perbedaan atau kontras yang sangat kasar pada putrinya yang bilingual Inggris-Jerman. Kemudian putrinya itu dapat membuat perbedaan yang lebih halus di dalam belajar pola bahasa, seperti pola fonemik, struktur kata, dan hubungan sintaktik. Pada usia 2 tahun pertama, anak itu belum benar-benar bilingual. Ia sering menggabungkan unsur kedua bahasa ke dalam bentuk hibrida, terutama pada kata kerja dan kata benda majemuk. Pada usia sekitar 3 tahun, anak itu mulai sadar akan situasi bilingual dan secara perlahan-lahan mulai memisahkan kedua bahasa itu. Penemuan yang didasarkan pada kajian terhadap anak bilingual Prancis-Inggris yang dipimpin oleh Swim dalam Kamarudin 1989-163 menyimpulkan bahwa pemerolehan dua bahasa secara simultan tidaklah berbeda secara signifikan dengan pemerolehan satu bahasa. Selagi dalam kedua peristiwa itu, anak tersebut memulai dengan seperangkat kaidah tunggal di dalam memberikan respon terhadap lingkungan bahasanya. Analisis interaksi kode yang dilakukan oleh Nigel Juncken dalam Kamarudin 1989-163 menunjukkan bahwa anak mengikuti 3 tahap perkembangan selama periode pembedaan bahasa, yaitu pertama language cooperation period. Anak menggunakan bahasa dari kedua bahasa dalam bentuk komplementer atau saling melengkapi.
karena kebanyakan bahan tersedia hanya pada satu bahasa. Yang kedua, linguistic interference space. Anak memperoleh kata-kata dari kedua bahasa untuk bahan, tindakan, dan fungsi yang sama, tetapi sewaktu-waktu dapat menghasilkan tuturan yang bercampur atau mixed. Dan yang ketiga, kode separation stage. Anak ini memisahkan kedua sistem bahasa dan mencampurkan yang minimal. Lanjut, proses pemerolehan bilingualisme yang kedua ada pemerolehan kedewibahasaan sekuensial, yaitu menjadi bilingual setelah berusia 3 tahun atau ketika berusia prasekolah saling dilengkapi dengan interaksi terhadap penutur asli bahasa itu yang ada di dalam masyarakat sekitarnya, atau baik anak maupun orang dewasa di sekolah, bisa dengan guru atau teman sekelas. Anak pada kelompok usia ini sudah mempunyai keterampilan berbahasa yang dasar serta kemampuan komunikatif di dalam bahasa pertama. Maka persoalan yang menyangkut hakikat dan tingkat interferensi bahasa pertama dan proses penulisan bahasa kedua telah menarik perhatian para ahli. Dalam kedewibahasaan sekuensial, pelajar menerima ilmu literasi dalam bahasa asli, mereka sampai memperoleh kemampuan literasi minimum untuk bahasa yang mereka pelajari. Beberapa peneliti menentukan usia 3 tahun sebagai usia ketika seorang anak memiliki kompetensi komunikatif dasar dalam bahasa pertama mereka. Anak-anak dapat memperoleh kedewibahasaan sekuensial jika mereka berpindah pada usia muda ke negara lain yang menggunakan bahasa berbeda, atau jika anak secara eksklusif berbicara bahasa ibu di rumah, namun menggunakan bahasa lain di lingkungan luar rumah. Selanjutnya yaitu tipe-tipe bilingualisme menurut para ahli. Tipe-tipe bilingualisme menurut para ahli terdiri atas compound bilingualism dan coordinate bilingualism. 1. Compound bilingualisme adalah hasil belajar dalam dua bahasa dalam situasi yang sama oleh orang yang sama. Sebagai contoh, seorang anak belajar dua bahasa, misalnya bahasa A dan B dari bapak dan ibu secara berganti-ganti. Dalam situasi seperti ini, kemungkinan terjadi interferensi bahasa lebih besar. Yang kedua ada coordinate bilingualisme, adalah hasil belajar dua bahasa yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Misalnya di sekolah, anak berbicara bahasa A dan di rumah bahasa B, atau dengan ibu berbahasa A, dengan teman berbicara bahasa B. Jadi di sini penggunaan bahasanya konsisten atau tidak campur aduk. Selanjutnya, pengaruh bilingualisme terhadap individu. Kaitannya pengaruh bilingualisme terhadap individu oleh Purwo mengemukakan bahwa anak belajar bahasa tidak lepas dari konteksnya. Jika berhadapan dengan masyarakat A, maka ia akan mengucapkan bahasa A. Dan jika berhadapan dengan masyarakat B, maka ia akan mengucapkan bahasa B. Hal ini diperkuat oleh Darjo Wijojo yang menyatakan bahwa anak bilingual justru terbantu dengan kebilingualnya itu, bukan saja dalam hal bahasa tetapi juga dalam hal lain seperti yang ditunjukkan Lambert dalam penelitiannya di Kanada. 1. Perbedaan kognitif. Kajian mendalam mengenai pengaruh bilingualisme terhadap inteligensi telah dilakukan oleh Lambert di Kanada. Dalam penelitiannya, ia tidak hanya memperkirakan perbedaan antara monolingual dengan bilingual, tetapi juga untuk menemukan dimensi perbedaannya. Menghipotesiskan bahwa struktur intelek juga dapat berbeda. Subjek penelitian diambil dari 6 sekolah Prancis di Montreal. Semua anak yang berusia 10 tahun dites tingkat kedewibahasaannya berdasarkan word association, word decision, picture vocabulary, dan self-rating score. Sejumlah 75 monolingual dan bilingual yang menjadi subjek kajian. Subjek ini kemudian dirate menurut status sosial ekonominya dan membaginya ke dalam 7 kelompok yang masing-masingnya termasuk monolingual dan bilingual. Anak bilingual lebih unggul di dalam tugas nonverbal, yaitu pada ketangkasannya di dalam pembentukan konsep. Sebagai akibat dari generalisasi yang lebih cepat, yaitu berpikir tanpa simbol bahasa. 2. Tingkat bilingualisme dan penampilan kognitif. Tingkat kemampuan yang dicapai oleh anak bilingual di dalam kedua bahasanya dapat menjadi variabel intervening terhadap pengaruh bilingualisme bagi perkembangan kognitif dan akademik. Ia menyebut teori ini atau threshold hipotesis dan menyatakan bahwa ada dua ambang yang terjadi pada perkembangan bilingual. Kalau anak menunjukkan tingkat kemahiran yang rendah pada kedua bahasa, berarti anak itu berada pada ambang kemampuan bilingual yang rendah, dan akibat situasi ini adalah negatif, terutama pada prestasi di sekolah atau achievement. 3. Bilingualitas dan penampilan akademik. Beberapa kajian yang membandingkan penampilan akademik bilingual dan monolingual mempunyai masalah yang sama dengan kajian menangani hubungan antara kedewibahasaan dengan kemampuan kognitif. Sekedar gambaran,
Di sini disajikan kajian McNamara dan Mosley. McNamara menemukan bukti bahwa bilingual Inggris di Irlandia dapat melakukan hitungan aritmatika yang sama dengan monolingual Inggris, tetapi tidak sama di dalam pemecahan masalah yang melibatkan penalaran verbal. Anak bilingual lebih unggul di dalam memecahkan masalah penalaran verbal. Saya Cahya Mana Sukma akan menjelaskan mengenai multilingualisme. Apa sih multilingualisme itu? Jadi, multilingualisme dalam bahasa Indonesia disebut dengan keaneka-bahasaan, yaitu penggunaan lebih dari 2 bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Pengertian ini juga dapat dimasukkan dalam praktek penggunaan beberapa dialek dari bahasa yang sama. Hal ini sesuai yang dituturkan oleh Wayne Reich. Multilingualisme dapat terjadi pada masyarakat yang terdiri dari beberapa etnik seperti Indonesia, India, yaitu misalnya mengakui 14 bahasa dalam UUD-nya, Filipina mempunyai 6 bahasa regional, Nigeria mempunyai 3 bahasa regional, dan lain-lain. Multilingualisme selain mempunyai dampak positif, yaitu terciptanya negara yang memiliki aneka macam bahasa, juga mempunyai dampak negatif, yakni keaneka-bahasaan itu berlawanan dengan nasionalisme. Sebuah masyarakat dapat menjadi multilingual, tentu saja ada beberapa faktor yang mendasarinya. Faktor yang paling jelas menyebabkan multilingualisme masyarakat adalah migrasi. Ketika penutur bahasa menetap selama bertahun-tahun di daerah tempat bahasa lain yang digunakan dan terus mempertahankan bahasa mereka sendiri, maka penutur tersebut menjadi multilingual. Penyebab lain multilingualisme masyarakat adalah kontak budaya. Ketika masyarakat mengimpor dan mengasimilasi lembaga kebudayaan masyarakat lain selama bertahun-tahun, mungkin multilingualisme itu pun akan terwujud. Alasan ketiga menurut Sidar melalui Sandra dan Nancy adalah aneksasi dan kolonialisme. Di samping itu, ada pula alasan lain seperti ketergantungan komersial, ilmu pengetahuan, dan teknologi dari penutur bahasa tertentu ke penutur bahasa lain. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan bahasa multilingualisme. Adanya perkembangan bahasa dari monolingual kemudian menjadi bilingual dan pada akhirnya menjadi multilingual disebabkan banyak faktor. Perkembangan teknologi komunikasi, adanya globalisasi, pesatnya dunia pendidikan menyebabkan kebutuhan masyarakat mengenai bahasa mengalami pergeseran serta kemajuan zaman secara tidak langsung membaurkan antar bahasa. Dalam sejarah terbentuknya bahasa yang aneka bahasa, kita melihat setidaknya ada 4 pola, yaitu melalui migrasi, penjajahan, federasi, dan keaneka-bahasaan di wilayah perbatasan. Yaitu penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, migrasi. Migrasi atau perpindahan penduduk yang menimbulkan masalah kebahasaan hakikatnya dapat dibagi menjadi 2 jenis. Jenis pertama adalah sekelompok besar penduduk yang melebarkan sayap ke wilayah lain yang sudah dihuni oleh kelompok-kelompok lain. Jenis yang kedua yaitu terjadi jika sejumlah kecil anggota etnik memasuki wilayah yang sudah di bawah kontrol nasional lainnya. Yang kedua yaitu penjajahan. Dalam proses penjajahan, kontrol itu dipegang oleh sejumlah orang yang relatif sedikit dari nasionalitas pengontrol di wilayah baru itu. Yang ketiga, federasi. Federasi adalah penyatuan berbagai etnik atau nasionalitas di bawah kontrol politik satu negara. Lalu yang keempat, keaneka-bahasaan di wilayah perbatasan. Asal mula keaneka-bahasaan biasanya terjadi di wilayah perbatasan. Akibatnya di perbatasan bisa jadi ada penduduk yang jadi warga negara A, tapi secara sosiokultural menjadi warga negara B. Nah, komplikasi wilayah perbatasan biasanya dihubungkan dengan perang. Bangsa yang kalah dipaksa untuk menyerahkan sebagian wilayahnya kepada bangsa yang menang. Baik, cukup sekian penjelasan mengenai multilingualisme yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Pengertian dysgeusia. Kata dysgeusia berasal dari bahasa Prancis yang pernah digunakan oleh Marchais, seorang linguis Prancis. Tetapi istilah itu menjadi terkenal dalam studi setelah digunakan oleh seseorang sarjana dari Stanford University, yaitu C.A. Ferguson tahun 1958 dalam suatu tentang urbanisasi dan bahasa standar yang diselenggarakan oleh American. Kemudian Ferguson menjadikan lebih terkenal
terkenal lagi istilah tersebut dengan sebuah artikelnya yang berjudul Diglosia, yang dimuat dalam majalah Word tahun 1959, yaitu situasi bahasa di mana terdapat pembagian yang fungsional atas variasi bahasa atau bahasa yang ada di masyarakatnya. Yang dimaksud ialah bahwa terdapat perdebatan, perbedaan antara ragam formal, atau misalkan di Indonesia terdapat perbedaan antara bahasa tulis dan bahasa lisan. Dan agak mirip dengan kebiasaannya di Sgolisia adalah penggunaan dua bahasa atau lebih dalam masyarakat, tetapi masing-masing bahasa mempunyai fungsi atau peranan yang berada dalam konteks sosial. Pembagian peranan bahasa dan masyarakat terlihat dengan adanya ragam tinggi dan rendah digunakan dalam ragam sastra dalam masyarakat dan dilestarikan lewat perolehan dan pembelajaran bahasa. Ferguson menggunakan istilah diglosia untuk menyatakan keadaan suatu masyarakat di mana terdapat dua variasi dan satu bahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing mempunyai peran tertentu. Definisi Ferguson itu memberi pengertian diglosia suatu situasi kebahasaan. Pengertian diglosia yaitu relatif stabil di mana selain terdapat sejumlah dialek-dialek utama, lebih tepat ragam-ragam utama, yaitu bahasa terdapat juga sebuah ragam lain. Yang pertama, adapun dialek-dialek utama itu diantaranya bisa berupa sebuah dialek standar atau sebuah standar regional. Dan ada juga ragam lain yang bukan dialek-dialek utama. Itu memiliki ciri sudah sangat terkodifikasi, gramatiknya lebih kompleks, dan merupakan wahana konstruksi tertulis sangat luas dan dihormati. Terus juga ada dipelajari melalui pendidikan formal, terus ada juga digunakan terutama dalam bahasa tulis dan bahasa lisan formal, terus ada tidak digunakan oleh lapisan masyarakat manapun untuk percakapan sehari-hari. Topik dalam diglosia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang topik-topik dalam diglosia. Ferguson menggunakan istilah diglosia untuk menyatakan keadaan suatu masyarakat di mana terdapat dua variasi dari satu bahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing mempunyai peranan tertentu. Diglosia ini dijelaskan oleh Ferguson dengan mengatakan 9 topik, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi. Fungsinya itu merupakan kriteria diglosia yang sangat penting. Menurut Ferguson, dalam masyarakat diglosis terdapat dua variasi dari satu bahasa. Variasi yang pertama disebut dialek tinggi. Ragam dialeknya itu ditandai dengan T. Dan yang kedua disebut dengan dialek rendah, tandanya adalah R. Yang kedua lalu ada prestis. Dalam masyarakat diglosia, para penutur biasanya menggunakan dialek T, lebih bergengsi, lebih superior, lebih terpandang, dan menggunakan bahasa yang logis. Sedangkan dialek R dianggap inferior, malahan ada yang menolak keberadaannya. Lalu yang ketiga ada warisan kesusastraan. Pada 3 dari 4 bahasa yang digunakan Ferguson sebagai contoh, terdapat kesusastraan di mana ragam T yang digunakan dan dihormati oleh masyarakat bahasa tersebut. Kalau ada juga karya sastra kontemporer dengan menggunakan ragam T, maka dirasakan sebagai kelanjutan dari tradisi itu, yakni bahwa karya sastra harus dalam ragam T. Tradisi kesusastraan yang selalu dalam ragam T ini menyebabkan kesusastraan itu tetap berakar baik di negara-negara berbahasa Arab, bahasa Yunani, bahasa Prancis, dan bahasa Jerman. Lalu yang keempat ada pemerolehan. Ragam T diperoleh dengan mempelajarinya dalam pendidikan formal, sedangkan ragam R diperoleh dari pergaulan dengan keluarga dan teman-teman sepergaulan. Lalu yang kelima ada standarisasi. Ragam T dipandang sebagai ragam yang bergengsi, maka tidak mengherankan kalau standarisasi dilakukan terhadap ragam T tersebut melalui kodifikasi formal. Lalu yang keenam ada stabilitas. Kestabilan dalam masyarakat diglosia biasanya telah berlangsung lama, di mana ada sebuah variasi bahasa yang dipertahankan eksistensinya dalam masyarakat itu. Lalu yang ketujuh ada gramatika. Dalam ragam T, adanya kalimat-kalimat kompleks dengan sejumlah konstruksi subordinasi adalah hal yang biasa. Tetapi dalam ragam R dianggap artificial. Lalu yang kedelapan ada leksikon. Sebagian besar kosakata pada ragam T dan ragam R adalah sama. Namun ada kosakata pada ragam T yang tidak ada pasangannya pada ragam R atau sebaliknya. Lalu yang 9 yang terakhir ada fonologi. Dalam bidang fonologi ada perbedaan struktural antara ragam T dan ragam R. Perbedaan tersebut bisa dekat, bisa juga jauh. Lalu materi selanjutnya adalah hubungan bilingualisme dengan diglosia.
ketika diklosia diartikan sebagai adanya pembedaan fungsi atas penggunaan bahasa dan bilingualisme sebagai adanya penggunaan dua bahasa secara bergantian dalam masyarakat, maka Fishman menggambarkan hubungan diklosia sebagai berikut. Yang pertama yaitu bilingualisme dan diklosia di dalam masyarakat yang dikarakteristikan sebagai masyarakat yang bilingualisme dan diklosia. Hampir setiap orang mengetahui ragam atau bahasa T dan ragam atau bahasa R. Kedua ragam atau bahasa itu akan digunakan menurut fungsinya masing-masing yang tidak dapat dipertukarkan. Lalu yang kedua ada bilingualisme tanpa diklosia. Dalam masyarakat yang bilingualis tetapi tidak diklosis, terdapat sejumlah individu yang bilingual, namun mereka tidak membatasi penggunaan bahasa untuk satu situasi dan bahasa yang lain untuk situasi yang lain pula. Jadi, mereka dapat menggunakan bahasa yang manapun untuk situasi dan tujuan apapun. Lalu yang ketiga ada diklosia tanpa bilingualisme. Di dalam masyarakat yang berisi diklosis tapi tanpa bilingualisme, terdapat dua kelompok penutur. Kelompok pertama yang biasanya lebih kecil merupakan kelompok ruling group yang hanya bicara dalam bahasa T, sedangkan kelompok kedua yang biasanya lebih besar tidak memiliki kekuasaan dalam masyarakat, hanya berbicara bahasa R. Lalu yang D, tidak bilingualisme dan tidak diklosia. Masyarakat yang tidak diklosia dan tidak bilingual maksud saya tentunya hanya ada satu bahasa dan tanpa variasi serta dapat digunakan untuk segala tujuan. Keadaan ini hanya mungkin ada dalam masyarakat primitif atau terpencil yang dewasa ini tentunya sukar ditemukan. Masyarakat yang tidak diklosia dan bilingual ini akan mencair apabila telah bersentuhan dengan masyarakat lain. Terima kasih telah menyimak video kami barusan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.